Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education Corner. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan bahan ajar digital interaktif ya. Salah satu layanan yang ada di Office 365 namanya Microsoft Suite ya. Untuk dapat memanfaatkan Microsoft Suite, tentu saja sobat semua harus punya akun 365 ya. Kita login melalui portal office.com, kemudian kita sign in. Setelah sign in, sobat semua diminta untuk memasukkan username password. Nah, kalau saya sudah berulang-ulang kali masuk, maka sudah ada riwayat di sini, tinggal klik. Kalau sobat baru aja masuk di Office 365, maka diminta untuk menuliskan username dan password. Oke, kita tunggu. Nah, Microsoft Suite ini kalau sobat semua ketahui, sebelumnya ada fasilitas di Office yang dinamakan PowerPoint. Nah, di situ digunakan untuk membuat bahan ajar atau materi dalam PowerPoint tersebut. Nah, sama halnya dengan PowerPoint, Microsoft Suite ini juga digunakan untuk mengembangkan bahan ajar, untuk laporan, atau dan tambahan lain interaktif yang menarik. Ini sebenarnya skill student report. Tadi template yang kita sukai, kemudian nanti kita ini saya akan mengembangkan bahan ajar tentang materi perkembangan di CSD. Nah, ada baiknya semestikan yang masukkan menekan emphasize. Yang lainnya bisa di hyperlink gitu ya. Kemudian ada nama gurunya ya. Nama gurunya Mapel IPA kelas 6. Contoh saja. Seperti itu. Boleh kita tebalkan atau kita miringkan seperti ini. Bisa juga. Selanjutnya, nah kita akan mengembangkan bahan ajar ini berdasarkan kurikulum 13 ya, di mana di situ ada aktivitas 5M. Ya. Yang pertama adalah mengamati. Ya. Ini kita tulis aja kegiatan mengamati. Nah, dalam mengamati ini sobat semua bisa sobat beri video ini ya untuk men-trigger siswa ya. Video apersepsi ya. Jadi setelah kita kasih judul, kita tambahkan video media ya, kalau video itu media, kemudian video ya. Kita pilih yang sedang agar videonya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian kita tuliskan penugasannya atau perintahnya, yaitu silahkan amati video tersebut. Nah, kemudian catat kejadian penting yang ada dalam video tersebut. Ya. Kemudian video tersebut.
setelah itu kemukakan pendapat. Pendapat atau pertanyaan. Oke. Nah, kan setelah mengamati siswa menanya. Ya, itu salah satu rangkaian dari kurikulum 13. Kita tuliskan di sini perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi di SW ini ada mesin pencari ya. Kita tinggal klik masukkan ke dalam kolom, kita ketik kata kuncinya, maka video-video tersebut akan muncul sesuai keinginan kita. Oke. Nah, satu lagi yang sobat coba perhatikan di sini. Di sini ada Creative Commons Only. Bahwa video-video yang tampil di sini ketika centangan Creative Commons Only ini dicentang, maka video-video ini adalah bebas lisensi untuk sobat gunakan. Jadi tidak akan ditemukan di lain waktu ada tuntutan video saya kok dipakai seperti itu. Kita pilih aja ya salah satu. Setelah kita add. Nah, ini video awal ini adalah video apersepsi. Tidak harus video, foto pun bisa gitu. Jadi kalau kita mau foto, kita pilih image seperti itu ya. Ya, dalam hal ini video kita pakai. Nah, langkah yang kedua, ya, karena ini kita tidak pakai ya, kita delete saja. Delete semua. Oke. Langkah yang kedua, ini bisa sobat kasih ya, background ya, biar cantik. Background. Ya. Jadi memang kekuatan di SWE ini adalah gambar video seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah proses yang kedua, yaitu menanya. Menanya sudah ya tadi ya, setelah mengamati kemudian ada perintah menanya, sudah setelah mengamati menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Ini seharusnya judul ini saya tambahkan dulu aja di sini. Karena judul maka kita pilih heading. Nah, mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Oke, kita pilih gambar ya. Setelah yang kira-kira relevan. Nih. Oke, sudah. Nah, dalam mengumpulkan informasi, coba kita berikan ya. Saya hapus saja. Kita berikan gambar. Kalau tadi sudah video, sekarang gambar. Nah, gambar kita pilih yang stack ini aja. Nah, terlebih dahulu harus ada penugasannya ya, direksinya. Perintahnya seperti apa? Saya tambahkan dulu teks sebelumnya. Oke, di sini saya besarkan teksnya. Silakan perhatikan per gambar. Di bawah. Ini. Kemudian
Catat proses perkembangan makhluk hidup tersebut. Nah, oke, proses tersebut buat resume dalam bentuk sajian PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Siswa kita beri penugasan untuk mengamati gambar, kemudian dibuat resume dalam bentuk sajian PowerPoint, kemudian nanti dipresentasikan. Presentasikan di depan kelas ya. Oke. Saatnya kita cari gambar ya. Kita cari gambar perkembangan makhluk. Nah, ini yang salah satunya relevan manusia. Langsung saja bisa juga saya drag and drop. Gambar-gambar yang sesuai. Kalau sobat sudah punya gambar di laptop, bisa pakai Get My Device, maka mengupload dari laptop. Nah, kita contohkan. Tuh. Satu lagi. Nah, kita tinggal geser-geser sini aja. Oke, cukup 4 ya. Nah, jadi sudah ada aktivitas mengamati, menanya, atau mengungkapkan pendapat, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan atau menyajikan ya, mengemukakan pendapat ya. Tinggal terakhir kesimpulan ya. Jadi kita coba section yang baru ya, sobat. Nah, kesimpulannya di section yang baru. Ya. Di sini kesimpulan bisa sobat atur, artinya siswa diminta untuk menyimpulkan secara berkelompok, ya. Baru kemudian guru meramu kesimpulan tersebut ya menjadi kesimpulan umum, itu ya. Ini kita ada. Oke, setelah kesimpulan, nah ini kita kasih gambar-gambar biar tidak kosong. Evaluasi, ya, ini yang penting evaluasi. Jadi di akhir pembelajaran ada evaluasi, mengerjakan tugas. Nah, boleh dikasih gambar, backgroundnya yang sesuai. Nah, dalam evaluasi ini, sobat semua, kita akan coba mengkolaborasikan Microsoft Form ke dalam SWE, gitu ya. Saya add dulu ya. Nah, coba kita kolaborasikan. Gimana caranya? Ya, kita delete dulu. Kita plus, kemudian media, kemudian embed. Nah,
sampai langkah ini kita harus ke Microsoft Form dulu untuk mencari embed code-nya. Nah, ini sudah saya siapkan soal materi perkembangan makhluk hidup. Kemudian sobat share, ya. Jangan lupa pilih embed bagian ketiga dari sebelah kiri. Maaf, ini keluar, kita diminta login lagi. Jadi embed itu seolah-olah nempel ya. Bahasa Indonesianya menyematkan. Jadi soal form nanti akan disematkan ke dalam SWE. Seolah-olah akan menjadi satu bagian dari SWE tersebut itu formnya. Kadang kita lihat beberapa aplikasi itu link, hyperlink. Jadi ketika kita klik keluar menuju tab yang baru. Nah, tapi kalau embed dia menjadi satu bagian. Kita share. Jangan lupa kita pilih yang embed code. Ada beberapa pilihan ya di situ untuk opsi share-nya. Bisa link, bisa embed code, bisa email. Nah, ini bisa barcode juga. Ya, barcode berarti harus ada alat QR reader-nya. Copy, kemudian kita tempelkan di ini. Nah, jangan lupa kita pilih tampilan yang sedang biar tidak terlalu kecil. Sampai saat ini sudah jadi, tinggal tahap terakhir kita ucapkan terima kasih ya. Sudah selesai. Terima kasih. Oke. Coba kita beri gambar yang animasi. Kalau sebelum animasi, makanya silahkan ditambahi belakangnya GIF. Makanya kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan itu applause. Titik GIF. Nah, kita enter. Nah, nanti akan ada khusus file GIF ya. Di animasi ringan. Nah, applause. Nah, ini coba. Kita add. Yang tidak perlu kita hapus dulu. Oke. Udah selesai. Coba kita play hasilnya. Nah, jadi sebentar. Kita horizontal. Nanti sudah ada koreksinya. Silakan amati tersebut. Kemudian seperti halnya PowerPoint, artinya hanya poin-poin saja yang ditampilkan, tidak dalam bentuk teks ya. Teksnya itu hanya sedikit penugasan saja gitu. Makanya di SWE ini memang lebih kuatnya konten-konten video dan foto. Nah, ini bisa di-play juga. Siswa mengamati sambil mencatat. Nah, sebenarnya ini juga bisa jadi bahan ajan mandiri. Kalau sobat berikan ini kepada murid-muridnya, ya. Murid-muridnya bisa mengakses melalui HP. Ya. Nanti kita ajari caranya.
Kemudian ke bawah lagi, oh maaf, kepencet. Nah, bawah lagi mengumpulkan informasi. Silakan perhatikan gambar di bawah ini, kemudian catat proses pengembangan makhluk hidup. Ya. Nah, ini kurang besar ya, bisa diperbesarkan nanti ya. Nih, siswa nanti akan mencatat. Semua bagian itu biar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, kalau sobat pengen tampilannya berjalan horizontal, bisa pilih yang style ini, desain style horizontal atau slide, seperti halnya PowerPoint ya. Yang menarik adalah vertikal ya. Coba kita play. Nah, seharusnya sudah berubah tadi, gambarnya sudah semakin besar. Oke. Nah, sudah semakin besar kan? Oke, simpulan. Baik itu sobat, sekarang langkah terakhir yaitu distribusi. Nah, konten yang sudah kita buat kita distribusikan kepada murid-murid kita ya. Oke, karena mungkin murid-murid kita tidak punya akun, maka saya pilih opsi spesifik people, anyone with link. Jadi siapapun yang mempunyai link ini bisa membuka konten yang Bapak Ibu buat gitu ya. Kita copy. Bisa juga sobat pengen tempelin sesuai yang dibuat ini ke website, maka pakai get embed code. Ya. Kita copy. Nah, sebenarnya kalau kita memakai web WhatsApp, maka ini kita pastekan. Nah, link ini kita copy, kita buka WA group, kita pastekan. Nah, maka semua yang menerima kiriman WA itu berupa link, kita tinggal klik link tersebut, maka sudah terbuka sesuai yang Bapak Ibu sobat buat gitu ya. Oke, akan lebih mudah diingat-ingat, maka kita coba pendekkan ya, link yang panjang itu menjadi yang pendek ya. Dan mudah diingat ya. Karena nanti ini yang akan mengonsumsi adalah siswa-siswa kita. Kita create, kita pastekan, kemudian kita ganti namanya. Perkembangan makhluk hidup. Nah, seperti itu. Perkembangan makhluk. Bentar, ada saya. Makhluk. Nah, perkembangan makhluk hidup kita save. Nah, sudah jadi, maka coba kita copy. Kita buka di in private window yang tidak ada akun 365-nya. Kita paste bit.ly/perkembangan makhluk hidup. Ya, sobat semua juga bisa coba kunjungi alamat ini, bit.ly/perkembangan makhluk hidup, kemudian enter. Nah, di Chrome HP Bapak Ibu. Ya, buka HP, kemudian buka Chrome atau buka Google, kemudian ketikkan bit.ly bit.ly strip perkembangan makhluk hidup. Maka tampilannya di HP akan lebih menarik sobat semua ya. Karena akan lebih jelas seperti itu. Terus sobat, tutorial bagaimana cara mengembangkan bahan ajar interaktif tanpa memiliki kemampuan atau kompetensi animasi, sobat semua bisa merangkainya dengan mudah. Ya. Baik sobat,
silahkan mencoba, ini mudah ya. Nanti kalaupun ada kesulitan silahkan komentar di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.